Siapa yang bertanggung jawab membawa sifat dari orang tua ke anak atau keturunannya? Kenapa? Dan apa yang membuat setiap individu atau bahkan antar saudara kandung sekalipun mempunyai perbedaan sifat? Selamat datang di kanal saya, di kanal edukasi Modul Belajar. Untuk menjawab pertanyaan di awal tadi, mari kita telusuri sejarah pencarian materi atau bahan apa dalam tubuh setiap individu yang membuat setiap individu itu khas mempunyai sifat yang berbeda atau mungkin juga sama dengan keturunan, dengan saudara. Nah, yang membuat kita itu berbeda, tentu yang dimaksud sifat sini, perbedaan sifat adalah sifat genetik. Maka kita akan melihat bagaimana sampai akhirnya disimpulkan DNA adalah materi genetik yang berfungsi untuk membawa sifat. Mari kita kembali pada periode Mendel, sekitar 1860-an, saat Mendel melakukan pengamatan terhadap perubahan kacang ercis dari biji bulat menjadi biji keriput. Nah, saat Mendel sekitar 1860-an itu melakukan pengamatan terhadap tanaman kacang ercis, maka istilah gen sama sekali belum dikenal. Mendel saat itu hanya menggunakan kata faktor sebagai ekspresi dari sifat yang diturunkan. Sebagai contoh di sini adalah faktor biji bulat, biji keriput, warna biji, dan lain-lain. Nah, temuan Mendel kemudian ditindaklanjuti oleh beberapa ahli untuk mencari tahu apa yang membawa sifat orang tua ke anak atau keturunannya. Salah satu ahli itu adalah Frederick Griffith yang pada tahun 1900-an melakukan pengamatan tentang materi transformasi. Materi yang dipindahkan dari satu individu ke individu lainnya. Saat itu Griffith menggunakan bakteri Streptococcus pneumonia untuk memulai pengamatannya. Bakteri ini diketahui bertanggung jawab terhadap berbagai macam penyakit. Salah satunya adalah penyakit radang paru-paru. Pada pengamatan transformasi, Griffith menggunakan dua strain dari bakteri Streptococcus pneumonia ini, yaitu strain R singkatan dari rough atau kasar, dan strain S yang merupakan singkatan dari smooth atau halus. Pada pengamatan pertama, strain R ini kemudian diinjeksikan ke tikus. Dan setelah beberapa hari, Griffith mengamati bahwa tikus tersebut tetap sehat dan hidup normal. Dari hasil ini kemudian disimpulkan bahwa strain R adalah bakteri non-patogen, bakteri avirulen, yang berarti bakteri tidak memberikan efek apa-apa terhadap tikus bila terinfeksi. Nah, selanjutnya Griffith memakai bakteri strain yang kedua, yaitu strain S, dengan perlakuan yang mirip seperti yang dilakukan sebelumnya pada saat memakai strain R. Jadi bakteri strain S ini sama seperti pengamatan sebelumnya, kemudian diinjeksikan ke tikus sehat. Setelah beberapa hari sudah injeksi, Griffith mengamati bahwa tikus telah mati. Dari hasil ini disimpulkan bahwa strain S adalah bakteri patogen, bakteri yang virulen karena mengakibatkan kematian bagi tikus terinfeksi.
Griffith telah memiliki dua kesimpulan, bahwa strain R yang non-patogen pada pengamatan pertama tidak menyebabkan tikus mati atau tetap sehat, dan strain S yang patogen, karena bila menginfeksi tikus maka tikus akan mati. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Griffith adalah memanaskan bakteri patogen, bakteri strain S. Pemanasan ini dilakukan untuk mematikan bakteri strain S atau menghilangkan virulensinya. Hasilnya, setelah bakteri strain S ini dipanaskan, kemudian disuntikan ke tikus, maka tentu tikus tetap sehat. Kenapa tetap sehat? Karena walaupun bakteri strain S mematikan, tetapi karena sudah dipanaskan, maka strain S ini telah kehilangan daya virulensinya. Pemanasan memang berhasil mematikan bakteri ini. Nah, bakteri strain S yang dipanaskan, yang diketahui kehilangan daya infeksinya, mengakibatkan strain S menjadi tidak berbahaya lagi, kemudian dicampurkan dengan strain R. Strain R ini adalah bakteri non-patogen. Artinya, di dalam media yang dicampur antara strain S yang dipanaskan dengan strain R yang non-patogen, maka dalam media ini sudah ada dua strain yang sama sekali tidak berbahaya. Sekali lagi, strain S yang sudah dipanaskan kehilangan virulensinya, ditambah dengan strain R yang avirulen, maka dalam media ini sekarang mengandung dua strain yang sama sekali tidak berbahaya atau aman. Kemudian dari dalam media campuran kedua strain yang sudah avirulen ini, strain S yang dipanaskan dan strain R, itu diinjeksikan ke tikus sehat. Setelah beberapa hari seperti sebelumnya, Griffith mengamati bagaimana keadaan tikus ini, dan ternyata tikus ini ditemukan telah mati. Tentu menjadi pertanyaan di sini, kenapa kedua bakteri avirulen ini, bakteri yang tidak menyebabkan sakit, malah berubah menjadi berbahaya, menjadi ganas lagi karena tikus mati? Ketika diekstraksi dari dalam tubuh tikus mati, ditemukan bakteri strain S yang hidup, yang virulen. Seolah-olah bakteri strain S yang sudah dimatikan oleh pemanasan bisa hidup lagi dan kembali menjadi patogen. Diperkirakan oleh Griffith bahwa ada komponen seluler dari bakteri strain S yang dipanaskan dan telah terbukti kehilangan kemampuan infeksinya akan dilepaskan ke dalam media sesudah dipanaskan. Nah, apabila dalam media ini dimasukkan bakteri pneumonia strain R yang hidup, maka komponen seluler dari bakteri strain S yang telah dipanaskan akan masuk ke strain R dan menjadi aktif kembali, sehingga strain R akan menerima komponen seluler dari bakteri strain S. Nah, di sini apabila dalam media tersebut sudah memiliki dua strain R dan strain S, maka akan ditemukan strain R yang hidup dan berbahaya. Nah, tersimpulkan di sini ada materi yang ditransformasikan dari strain S ke strain R.
bakteri strain S akan membawa materinya ke bakteri R dan akhirnya mengubah bakteri R yang sebenarnya non-patogen atau avirulen menjadi patogen atau virulen. Sehingga apabila disuntikan ke tubuh tikus, maka tikus mati karena infeksi bakteri R yang berubah patogen karena menerima materi dari bakteri strain S. Sebagai recap, strain R yang hidup dan avirulen bila diinjeksikan ke tikus hidup, maka tikus tetap sehat setelah injeksi. Strain S yang hidup dan virulen bila diinjeksikan ke tikus hidup, maka tikus akan mati setelah injeksi. Strain S mati karena pemanasan akan bersifat avirulen, artinya bila diinjeksikan ke tikus, maka tikus sehat tetap akan sehat karena strain S sudah kehilangan virulensinya. Kemudian campuran strain S yang avirulen karena dipanaskan ditambah dengan strain R yang sejatinya memang avirulen, apabila disuntikan ke tubuh tikus, maka tikus akan mati. Nah, sebagai kesimpulan di sini, rekapitulasinya bahwa pneumonia bakteri terdiri dari yang avirulen strain R dan virulen strain S. Saat disuntikan ke tikus, bakteri virulen menyebabkan kematian, sedangkan strain avirulen tidak menyebabkan kematian. Tetapi saat bakteri virulen dimatikan, ini mohon maaf, ini bukan bakteri avirulen, tapi bakteri virulen dimatikan melalui pemanasan, maka bakteri ini akan kehilangan sifat ganasnya, sehingga tikus akan tetap hidup. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa saat kedua bakteri yang sudah avirulen, bakteri S yang dipanaskan, dengan bakteri R yang memang tidak berbahaya, justru tikus akan mati apabila kena infeksi. Nah, dari sini disimpulkan bahwa terdapat faktor yang bertahan pada bakteri virulen yang kemudian dipindahkan ke bakteri avirulen, sehingga bakteri avirulen ini menjadi virulen. Nah, pengamatan yang dilakukan oleh Frederick Griffith pada tahun 1928 membawa pada pemahaman bahwa terdapat materi transformasi yang dipindahkan dari satu organisme ke organisme lainnya, atau bisa juga kita katakan ada materi yang diwariskan dari satu individu ke individu lainnya. Nah, kesimpulan Griffith ini kemudian ditindaklanjuti sekitar 20 tahun sesudah itu oleh Oswald Avery, Colin MacLeod, dan Maclean McCarthy yang langsung mengekstraksi materinya. Jadi benar-benar memastikan bahwa DNA atau RNA bakteri pneumonia yang diekstraksi dan kemudian disuntikan ke dalam tubuh tikus, dan hasilnya memang benar-benar ada bakteri yang virulen yang dipanaskan menjadi avirulen, kemudian memindahkan materi selulernya ke bakteri avirulen hidup, tetapi kemudian berubah menjadi virulen.
Nah, pengamatan ini kemudian dikonfirmasi oleh Hershey and Case pada tahun 52, jadi sekitar 8 tahun sudah itu, yang berhasil memastikan bahwa materi itu adalah asam nukleat. Dalam hal ini adalah DNA. Nah, Hershey and Case pada tahun 52 mempublikasikan pengamatan yang berjudul Independent Function of Viral Protein and Nucleic Acid in Growth of Bacteriophage, yang mengkonfirmasi sekali lagi bahwa DNA adalah materi yang dipindahkan. Dalam hal ini, untuk mengetahui bahwa benar-benar materi seluler itu yang bertanggung jawab, maka DNA atau RNA ditandai dengan radioaktif 32P, sehingga akan bisa dideteksi, bisa ditelusuri apakah benar-benar materi itu yang berpindah. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Hershey and Case itu menggunakan sekali lagi label radioaktif. Dalam hal ini virus T2 itu dilabel oleh 32 radioaktif S dan 32P. Kemudian materi genetik yang telah dilabel akan ditelusuri kemana perginya materi itu. Virus T2 ini kemudian diinfeksikan ke dalam bakteri. Di sini terlihat bahwa DNA yang sudah dilabel akan ditemukan di dalam tubuh bakteri. Kemudian terlihat juga bahwa virus tidak ikut masuk. Dalam hal ini tidak akan masuk ke bakteri, dan komponen seluler 32P ini akan bereplikasi di dalam tubuh bakteri. Kemudian akan terjadi perbanyakan, akan membentuk, mengassembly kembali virus T2, dan pada akhirnya virus T2 akan dilepaskan kembali ke siklus awal. Nah, di sini pembuktian bahwa DNA benar-benar adalah materi yang dipindahkan. DNA adalah molekul yang bertugas untuk membawa sifat dari satu individu ke individu lainnya. Nah, sebagai timeline dari pencarian materi apa yang bertugas untuk membawa informasi genetis, maka tentu kita mulai dari Mendel pada tahun 1865 yang masih menggunakan kata faktor, kemudian oleh Griffith pada tahun 28 dengan menggunakan bakteri Streptococcus pneumonia, kembali membuktikan bahwa ada materi transformasi atau transformational principle yang memang bertugas untuk memindahkan sifat, dalam hal ini sifat virulen, ke bakteri A virulen. Dan yang terakhir, tapi sebelumnya memang ada pengamatan lebih teliti oleh Avery dan kawan-kawan, kemudian dikonfirmasi oleh Hershey and Case pada tahun 52 dan benar-benar membuktikan bahwa asam nukleat atau DNA adalah materi yang bertanggung jawab sebagai pembawa sifat genetik atau sebagai pembawa informasi genetik dari satu individu ke individu lainnya. Sangat berterima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mari sama-sama kita menjaga tubuh kita sebagai mahakarya Tuhan yang sempurna. Sehat-sehat selalu. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya terhadap pengembangan kanal edukasi ini.